أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة. أما بعد. Ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa yakum. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid. Dalam kesempatan kali ini kita akan masuk pada bab ma jaa fi man lam yaqna bil halifi billah. Bab tentang apa-apa yang datang dalam masalah seorang yang tidak menerima bersumpah dengan nama Allah. Bab tentang apa-apa yang datang dalam perkara orang yang dia tidak menerima sumpah dengan nama Allah. yakni ada orang yang bersumpah dengan nama Allah tapi dia tidak mau menerimanya. Munasabatu hadzal bab li kitab tauhid, hubungan bab ini dengan kitab tauhid, anna adam ar-ridha bil halifi billah yunafi kamal at-tauhid lidalalatihi ala qillati ta'zimi ar-rabbi jalla jalaluhu. yakni bahwasanya orang yang tidak ridha dengan sumpah dengan nama Allah, hal ini akan mengurangi atau menghilangkan kesempurnaan tauhid. Dikarenakan tidak menerimanya dia terhadap sumpah dengan nama Allah, ini menunjukkan sedikitnya rasa ta'zimnya kepada Allah Jalla Jalaluhu. Ahlu tauhid, maka tidak ada sesuatu yang lebih agung bagi dirinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apabila dia bersumpah, hendaknya dia bersumpah dengan nama Allah, dan hendaknya apabila ada orang yang bersumpah dengan nama Allah, dia menerima sumpahnya tersebut. Ya, hal itu dikarenakan pengagungan dia terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala dalam dirinya jauh lebih besar daripada apapun. Di dalam bab ini al-muallif rahimahullah membawakan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, di mana al-muallif berkata, "Ani Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tahlifu bi abaikum man halafa billah falyasduq wa man hulifa lahu billah falyarda wa man lam yarda falaysa min Allah." Rawahu Ibnu Majah bisanadin hasanin. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yaitu Abdullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, la tahlifu bi abaikum, janganlah kalian bersumpah dengan nama ayah-ayah kalian. Man halafa billah, barang siapa yang dia bersumpah dengan nama Allah, falyasduq, maka hendaknya dia jujur ya, dalam sumpahnya. Wa man hulifa lahu, dan barang siapa yang disebutkan sumpah untuknya billah dengan nama Allah, falyarda, maka hendaknya dia meridainya, menerimanya. Wa man lam yarda, barang siapa yang dia tidak ridha dengan sumpah tersebut, falaysa minallah, maka dia bukan termasuk dari hamba Allah.
atau seperti yang dikatakan oleh Ibnu Katsir, maka sesungguhnya Allah berlepas diri darinya. Sesungguhnya Allah berlepas diri darinya. Al-muallif di sini berkata, ma jaa fi man lam yaqna bil halifi billah. Artinya minal wa'id, maksudnya minal wa'id, dari ancaman. Ini bab tentang ancaman yang datang bagi orang yang tidak menerima sumpah dengan nama Allah. Al-halif artinya al-qasam. Al-halif artinya al-qasam, yakni sumpah. Ya. Lafaz yang ada dalam hadis ini, la tahlifu bi abaikum. Janganlah kalian bersumpah dengan nama ayah kalian. Janganlah kalian bersumpah dengan nama-nama ayah kalian. Nahyun 'anil qasami bil aba. La tahlifu bi abaikum artinya nahyun 'anil qasam bil aba. Larangan dari bersumpah dengan ayah, ya, atau kakeknya atau seterusnya, ya, di atasnya, ya. Li'annahu wal ma'ruf 'indahum wa lam mafhuma lah. Karena ini yang ma'ruf di sisi mereka, dan ini bukan maksudnya bahwa kalau bersumpah dengan nama kakek boleh. Karena yang disebutkan bi'abaikum, dengan ayah-ayah kalian. Ya, ini bukan maksudnya seperti itu, tapi yakni orang-orang Arab mengenal ini nama ayah itu berlaku untuk ayah, kemudian kakek, kemudian kakeknya lagi, kemudian buyutnya dan seterusnya. Ini disebut dengan aba, ya, nenek moyang itu disebut dengan aba. Ya, ini janganlah kalian bersumpah dengan bapak kalian atau kakek kalian atau buyut kalian atau nenek moyang kalian, ya. La tahlifu bi abaikum. Janganlah kalian bersumpah dengan ayah-ayah kalian. Ini seperti juga yang terdapat dalam Sahih Bukhari. Nah, ini riwayat Ibnu Majah, dan dalam Sahih Bukhari juga disebutkan Nabi bersabda, la tahlifu bi abaikum. Janganlah kalian bersumpah dengan ayah-ayah kalian, dengan nenek moyang kalian. Wa man kana halifan falyahlif billah. Barang siapa yang dia ingin bersumpah, maka hendaknya dia bersumpah dengan nama Allah, au liyasmut, atau lebih baik diam, ya, tidak mengucapkan sumpah. Nah, kalimat yang kedua, man halafa billah. Barang siapa yang dia bersumpah dengan nama Allah, falyasduq, maka hendaknya dia jujur. Falyasduq ay wujuban, yakni wajib baginya untuk jujur. Ya, perintah di sini menunjukkan wajib. Ya, barang siapa yang dia bersumpah dengan nama Allah, maka wajib baginya untuk jujur. Ya, ta'ziman lil yamini billah, dalam rangka mengagungkan sumpah, ya, dengan nama Allah, dengan dalam rangka mengagungkan nama Allah yang dia gunakan untuk bersumpah, maka dia wajib jujur dalam sumpahnya. Ya, li'anna sidqa wajibun, dikarenakan jujur itu hukumnya wajib. Walau lam yahlif billah, kalau walaupun dia tidak bersumpah, ya, dengan nama Allah, tetap saja jujur itu wajib. Berlaku jujur itu hukumnya wajib, walaupun Anda tidak perlu atau walaupun Anda tidak bersumpah. Ya, fa kaifa idza halafa bih. Lalu bagaimana jika bersumpah dengan nama Allah? Ya, bersumpah tidak bersumpah, tetap harus jujur. Sekarang dia bersumpah, maka dia bersumpah dengan nama Allah, maka dia jauh lebih wajib untuk jujur dalam sumpahnya, harus benar, ya, bukan bohong, bukan sumpahnya untuk sesuatu yang bohong, tapi untuk sesuatu yang betul-betul benar, ya. Nah, wa man hulifa lahu billah, barang siapa yang dia diberikan sumpah kepadanya dengan nama Allah, falyarda,
maka hendaknya dia ridha. Ini orang bersumpah untuknya dengan nama Allah. Demi Allah, saya enggak begini dan begini misalnya. Maka hendaknya dia ridha dengan sumpahnya, dia menerima dengan persaksiannya, ya, karena dia telah menyebutkan nama Allah dalam sumpahnya. Karena Allah jauh lebih agung dari apapun. Wa man lam yarda, barang siapa yang dia tidak ridha dengan sumpah tersebut, ya, mungkin dengan mengatakan Allah kamu mah bohong saja, ya, kamu mau modus aja, ya, nyebut-nyebut nama Allah dalam sumpahmu, ya, kemudian dia menolak, saya nggak yakin, saya nggak percaya misalnya, berarti dia menolak sumpahnya, falaysa minallah, maka Allah berlepas diri darinya. Itu menunjukkan, karena itu menunjukkan bahwa Allah, ya, bahwa nama Allah itu tidak agung baginya, atau keagungannya sangat sedikit baginya, sehingga dia dengan mudah menolak, ya, sumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, falaysa minallah hadza wa'idun. Falaysa minallah, maka dia bukan bagian dari hamba Allah, ini merupakan wa'id. Ini merupakan ancaman. Dan maksud daripada falaysa minallah ay faqad bari Allahu minhu. Makna dari falaysa minallah artinya sesungguhnya Allah telah berlepas diri darinya, yakni enggak mengurusnya. Ya, Allah tidak mengurusnya. Nah, makna hadis ini secara global, yanha sallallahu alaihi wasallam anil halifi bil aba. Ya, Nabi SAW melarang bersumpah dengan nama orang tua, ya, ini dengan selain Allah, walaupun itu orang tuanya sendiri, ya, maka ini dilarang. Ya, seperti dalam hadis tadi Nabi mengatakan man kana halifan falyahlif billah, barang siapa yang ingin bersumpah hendaknya dia bersumpah dengan nama Allah. Kalau enggak mau falyasmut, maka hendaknya dia diam, jangan mengucapkan sumpah dengan nama selain Allah, ya. Nah, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang, ya, untuk bersumpah dengan nama orang tua, ya, karena hakikat daripada sumpah adalah mengagungkan sesuatu yang digunakan untuk bersumpah, ya, li'annal halaf ta'zimun lil mahlufi bih, karena sumpah itu artinya mengagungkan, ya, sesuatu yang dia gunakan untuk sumpah, ya, dia menggunakannya untuk sumpah. Kalau dia menggunakan nama Allah untuk sumpah, itu menunjukkan bahwa dia mengagungkan nama Allah, sehingga dia menggunakannya untuk sumpah, ya. Wa ta'zimu haqqun lillahi subhanahu, dan pengagungan itu adalah hak Allah semata, ya, pengagungan itu adalah hak Allah semata. Kemudian thumma ya'muru man halafa billah ay yakuna shadiqan fima yahlifu alaihi. Kemudian beliau memerintahkan bagi orang yang bersumpah dengan nama Allah agar dia jujur di dalam sumpahnya. Kenapa? Li'anna as-sidqa mimma aujabahu Allah ala ibadihi mutlaqan. Kenapa kita harus jujur dalam sumpah? Yang pertama, karena jujur itu merupakan sesuatu yang Allah wajibkan bagi hamba-hambanya secara mutlak, yakni baik dia bersumpah, mengucapkan sumpah sebelumnya ataupun tidak, tetap saja, ya, jujur itu hukumnya wajib. Lebih-lebih fa kaifa idza halafu billah, lalu bagaimana jika sekarang dia bersumpah dengan nama Allah, ya, maka ini jauh lebih wajib lagi, ya. Nah, hal itu dikarenakan apa? Orang yang bersumpah dengan nama Allah, maka dia mengagungkan Allah. Apakah dia mengagungkan Allah kemudian dia berbohong dalam sumpahnya? Maka ini sama saja apa? Menyepelekan sumpahnya. Sama saja dia tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya. Karena kalau dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya, dia tidak akan menggunakan nama Allah untuk sesuatu yang batil. Dia tidak menggunakan nama Allah untuk sesuatu yang batil, yang dilarang oleh
Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diridainya sebagai konsekuensi pengagungan dia terhadap nama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menyebutkannya dalam sumpah tadi. Ya. Maka Nabi mengatakan, "Man kana halifan falyastuq." Ya. Barang siapa man halafa billah, barang siapa yang dia bersumpah dengan nama Allah, falyastuq, maka hendaknya dia jujur. Ini jumlah pertama. Ini bagi orang yang bersumpah, maka dia harus bersumpah dengan nama Allah, dan jika dia menggunakan nama Allah dalam bersumpah, hendaknya dia jujur. Ya, tentang apa yang dia persumpahkan. Ya, tentang apa yang dia sumpahkan. Kemudian bagi orang yang mendengar sumpahnya, maka Nabi mengatakan, wa ya'muru man hulifa lahu billah. Dan beliau SAW memerintahkan kepada orang yang disebutkan sumpah untuknya, ya, dengan nama Allah, ya, fi khusumatin, dalam persengketaan, au ghairiha, atau yang lainnya, ayyarda bil yamin, supaya dia ridha dengan sumpah tersebut. Yakni misalnya ada orang yang sedang bersengketa, ya, antum mengambil hak ana, kemudian orang tadi mengatakan, demi Allah saya enggak mengambil hak antum. Wajib bagi orang yang mendengar sumpah tersebut, dia menerima, oh mungkin saya yang salah, misalnya, ya. Jangan kemudian mengatakan, oh kamu bohong, ya, saya enggak percaya, ya, padahal dia telah menyebut nama Allah. Kalau memang dia mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan menerima sumpah tersebut, walaupun mungkin orang tadi memang bohong beneran. Ya, soal masalah dia bohong, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, adapun mengagungkan hak Allah adalah wajib. Di sini ada dua hal, antara mengagungkan hak Allah atau dia menuntut haknya, akan tetapi harus menolak hak Allah tadi. Ya, mengagungkan hak Allah karena dia telah bersumpah dengan nama Allah. Ya, tapi kalau kita nerima sumpahnya, berarti hak kita bisa hilang. Nah, kalau kita menuntut hak kita, konsekuensinya kita akan menolak sumpah dengan nama Allah tadi. Sekarang jauh lebih agung mana bagi dirinya antara Allah dan haknya? Hak Allah, maka Allah lebih agung baginya sehingga dia menerima sumpah tersebut. Ya, dan mendustakan mendustakan tuduhannya. Oh, mungkin saya yang salah, misalnya. Ya, karena dia telah menyebutkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bagaimana kalau memang ternyata dia memang berbohong dalam sumpahnya? Ya, kalau dia ternyata berbohong dalam sumpahnya, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosanya dia yang nanggung, Allah akan memperlihatkan kebenarannya. Tapi Anda tidak ikut-ikut berbuat dosa dengan menolak dengan menolak sumpahnya. Dengan menolak sumpahnya, ya. Nah, jadi barang siapa yang disebutkan sumpah dengan nama Allah untuknya dalam persengketaan misalnya atau yang lainnya, ya, ayyarda bil yamin, Nabi memerintahkan agar dia ridha dengan sumpah tersebut. Disebutkan dalam salah satu riwayat yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari, ya, di dalam sahihnya, Nabi SAW bersabda, ya, ketika Nabi Isa alaihissalam melihat seorang laki-laki mencuri, Nabi Isa dengan mata kepala beliau sendiri melihat ada orang yang ngambil barang, ada orang yang ngambil barang secara zahir itu bukan miliknya. Maka Isa mengatakan, sarakta, engkau telah mencuri. Engkau pencuri, kata Nabi Isa. Maka orang tadi mengatakan, kalla wallahi alladhi la ilaha illahu. Ya. Orang tadi mengatakan, tidak, demi Allah, zat yang tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali dia saja. Ya. Orang tadi mengatakan tidak, kemudian dia mengucapkan sumpah. Ya. Maka Nabi Isa melihat sendiri dengan mata kepala beliau, orang ini mengambil barang yang secara zahir bukan miliknya. Ya.
Akan tapi ketika orang tersebut bersumpah dengan nama Allah dan dia mengatakan saya tidak mencuri, maka Nabi Isa pun mengatakan amantu billah wa kadzdzabtu aini. Saya beriman kepada Allah dan saya mendustakan mata saya. Tadi mata saya melihat kalau orang ini mengambil, ya. Nah, sekarang Nabi Isa di antara dua hal. Apakah mendustakan sumpah tadi yang disebutkan nama Allah di dalamnya, atau mendustakan pandangannya? Ya. Naam. Ada kemungkinan orang tadi bersumpah bohong, ada kemungkinan. Ya. Karena secara zahir barang yang diambil orang ini bukan barang miliknya. Ya. Dia ngambilnya dengan apa? Dengan sembunyi-sembunyi. Yakni ciri-ciri orang mengambil barang yang bukan miliknya itu ada pada orang ini. Sehingga Nabi Isa mengatakan sarakta, engkau mencuri. Karena dia mengambilnya dengan sembunyi-sembunyi tanpa diketahui pemiliknya, ya. Nah, ini yang nampak oleh Nabi Isa. Ya. Maka beliau mengatakan amantu billah wa kadzdzabtu nafsi. Saya beriman kepada Allah dan wa kadzdzabtu apa? Wa kadzdzabtu aini, dan saya mendustakan mata saya. Mungkin mata saya yang salah, ya, karena sebenarnya kamu bukan mengambil milik orang lain, tapi mengambil hak antum yang ada di situ. Atau misalnya sebenarnya dia itu bukan sedang mau mencuri, tapi mungkin hanya ingin sekedar melihat apa yang ada di dalamnya. Atau mungkin ya sebenarnya barang ini miliknya yang jatuh di situ misalnya, atau yang ada di tempat situ, ya. Sehingga Nabi Isa mengatakan amantu billah wa kadzdzabtu nafsi. Saya beriman kepada Allah dan saya dustakan pandangan mata saya. Ya. Nah, ala kulli hal Nabi Isa menerima sumpah orang tersebut dan mendustakan matanya. Ya, dan mendustakan matanya. Hal itu karena apa? Allah Subhanahu wa taala jauh lebih agung, ya, bagi beliau dari segala sesuatu, ya, termasuk dari dirinya sendiri, ya, termasuk dari dua mata beliau yang digunakan untuk melihat tadi. Maka beliau mendahulukan sumpah tadi, ya, yang disebutkan nama Allah di dalamnya daripada membenarkan pandangan matanya, ya. Walaupun bisa jadi Nabi Isa memang melihat, ya, seperti yang beliau katakan bahwa orang ini memang mencuri beneran, ya, akan tetapi pengagungan dia terhadap Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar daripada apa? Menuruti hawa nafsu dengan mengikuti apa yang dilihat oleh matanya, ya. Ini menunjukkan bahwasanya dan Nabi Isa alaihissalam adalah pilihan Allah dan beliau termasuk daripada ulul azmi minar rusul, ya, dan beliau tentunya adalah apa? Imam ahlu tauhid, ya, karena beliau adalah seorang rasul, ya, imamnya ahlu tauhid. Maka beliau menerima sumpah dengan nama Allah tadi, kemudian mendustakan apa yang beliau lihat. Hal ini dikarenakan bagi ahlu tauhid Allah Subhanahu wa taala itu maha agung dari segala sesuatunya. Maha agung dari segala sesuatunya. Nah, jadi barang siapa yang disebutkan sumpah untuknya dengan nama Allah, hendaknya dia ridha dengan sumpah tersebut, menerima sumpah tersebut dan mendustakan, ya, apa yang menjadi tuduhannya misalnya, ya. Lianna dzalika min ta'zimillah, karena hal itu termasuk daripada mengagungkan Allah. Ya, thumma yubayyinul wa'id asy-syadida, kemudian beliau menjelaskan ancaman yang berat, ancaman yang keras fi haqqi man lam yarda bil halifi billah, bagi orang yang tidak meridai sumpah dengan nama Allah, bagi orang yang tidak mau menerima sumpah dengan nama Allah. Lianna dzalika yadullu ala adami ta'zimihi lillah, karena hal itu, ya, penolakannya terhadap sumpah dengan nama Allah tadi itu menunjukkan, ya, tidak adanya pengagungan dirinya terhadap Allah Subhanahu wa taala, atau pengagungan dia terhadap Allah itu rendah sehingga dia menolak sumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Karena bagi ahlu tauhid, ya, sumpah dengan nama Allah itu jauh lebih agung daripada apapun, ya. Maka dia akan mendahulukan nama Allah tadi, ya, dan mengesampingkan yang lain
walaupun itu mungkin dia akan kehilangan haknya. Ya, dia akan kehilangan haknya. Ya, misalnya kita mengatakan antum belum bayar hutang antum ke ana. Ya. Kemudian orang tadi mengatakan wallah, ya demi Allah saya sudah membayarnya sekian di hari sekian di tempat sekian misalnya. Ya, dan antum enggak ingat. Ya, maka antum katakan, atau mungkin antum ingat tapi antum melihat kalau orang ini telah bersumpah dengan nama Allah, maka antum katakan amantu billah wa kadzdzabtu nafsi misalnya. Saya beriman kepada Allah dan saya dustakan diri saya. Oh, mungkin saya yang lupa misalnya. Ya, mungkin saya yang lupa. Kalau antum sudah bayar tapi saya lupa kapan antum bayarnya dan di mana. Dia mengatakan, "Iya demi Allah, ya saya udah membayarnya." Ya udah, kita terima sumpahnya tadi. Karena kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun kalau misalnya hak kita hilang, sangat mudah bagi Allah untuk menggantikan bagi kita sesuatu yang jauh lebih baik daripada hak tadi, karena kita telah mendahulukan Allah Subhanahu wa taala daripada hak duniawi kita. Ya, adapun kalau misalnya kita menolak ya sumpahnya, kemudian kita mendapatkan hak kita misalnya, maka kita tidak lepas dari ancaman Allah tadi, bahwasanya Allah akan berlepas diri darinya, tidak mengurusnya. Ya, ini ancaman bagi orang yang tidak mau menerima sumpah dengan nama Allah. Terkadang kita dapatkan ada orang kalau diucapkan sumpah untuknya, karena mungkin orang ini juga terkenal orang yang suka bohong, kemudian dia mengucapkan sumpah, demi Allah saya udah yang membayarnya misalnya. Antum mengatakan, nggak usah sumpah-sumpah lah, bohong antum pasti. Ya, sini hak saya. Kemudian kita maksa, akhirnya dia memberikan haknya, hak kita misalnya. Ya, tapi kita menolak sumpah tadi. Ini dosa, ya. Ini tidak boleh. Nah, yang wajib kita lakukan adalah kita mengagungkan Allah. Kita terima sumpahnya. Tapi gimana Ustaz kalau misalnya hak kita malah jadi hilang karena memang dia ternyata memang bohong? Kalau dia bohong, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala nanti. Adapun hak antum yang hilang, maka Allah sangat mudah untuk menggantikan bagi antum dengan yang lebih baik, karena antum telah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dari segala sesuatunya. Dan kita tahu bahwasanya segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa yang dia lebih mendahulukan Allah dari apapun, maka Allah akan menggantikan untuknya dengan sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang dia tinggalkan. Nah, ini penjelasan daripada hadis ini. Jadi ahlu tauhid sebagai bentuk kesempurnaan dia di dalam tauhidnya, di dalam imannya, maka dia akan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya, ya, dari apapun yang ada di dunia ini. Walaupun dia harus kehilangan haknya, walaupun dia harus mendustakan dirinya, ya, akan tetapi karena Allah jauh lebih agung daripada apapun, maka dia menerima sumpah seseorang yang menyebutkan nama Allah di dalamnya. Nah, tapi barang siapa yang dia menolak sumpah dengan nama Allah, maka itu akan mengurangi kesempurnaan tauhidnya. Jadi apa yang dibawakan oleh mu'allif dalam bab ini adalah bentuk, ya, sesuatu yang bisa mengurangi kesempurnaan tauhidnya, yaitu bersumpah dengan nama selain Allah atau menolak sumpah seseorang yang menyebutkan nama Allah dalam sumpahnya. Nah, munasabatul hadits lil bab, hubungan hadis ini dengan bab, anna fihi al-wa'id asy-syadid, bahwasanya terdapat di dalamnya ancaman yang keras, fi haqqi man lam yaqna bil halifi billah, terhadap hak seseorang yang tidak menerima sumpah dengan nama Allah, tidak mau menerima sumpah seseorang yang menyebutkan nama Allah dalam sumpahnya. Ya, ini terdapat ancaman. Ancamannya apa? Falaisa lillahi fi syai'. Ya, falaisa lillah, yakni maksudnya Allah berlepas diri darinya, atau falaisa min Allah, ya, maka artinya yakni Allahu bari'u min, Allah itu berlepas diri darinya. Jadi wajib bagi kita ketika bersumpah, hendaknya bersumpah dengan nama Allah, dan ketika bersumpah dengan nama Allah hendaknya kita jujur,
karena kita telah menyebutkan nama Allah dan itu sama saja mengagungkan Allah, maka hendaknya kita harus melakukan sesuatu yang sejalan dengan syariat Allah karena bentuk pengagungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebagai bentuk kesempurnaan tauhidnya adalah apabila ada orang yang bersumpah dengan nama Allah, ya maka hendaknya dia menerima sumpahnya tersebut walaupun konsekuensinya mungkin dia akan kehilangan haknya atau dia akan mendustakan dirinya dan yang lainnya. Ma yustafadu minal hadits, faedah hadits ini yang pertama, al-wa'idus syadidu fi haqqi man lam yaqna bil halifi billah. Ancaman yang keras terhadap orang yang tidak menerima sumpah dengan nama Allah. Yang kedua, wujubus sidqi fil yamin. Wajibnya jujur dalam sumpah. Ya, apalagi sumpahnya menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Wajib dia itu jujur ya di dalamnya. Ya, yang ketiga, tahrimul kadhibi fil yamin. Haramnya berbohong dalam sumpah. Ya, karena orang yang berbohong dalam sumpah padahal dia menyebutkan nama Allah, itu menunjukkan bahwa nama Allah itu tidak terlalu agung bagi dirinya sehingga dia berani menyelisihi apa yang dia sumpahkan tadi. Ya, hendaknya orang yang bersumpah dengan nama Allah, maka dia wajib mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala dan tidak bertentangan dengan nama Allah. Ya, tapi kalau dia bersumpah dengan nama Allah kemudian dia melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, sama saja dia menyepelekan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang keempat, husnul dhanni bil muslim ma lam yatabayyan khilafuhu. Hendaknya kita husnudzan dengan seorang muslim selama belum terbukti apa yang menjadi kebalikannya. Ya, selama orang muslim ini ya kita belum memiliki bukti yang jelas ya atas tuduhan kita misalnya kepadanya, ya kita nggak punya bukti yang jelas, maka hendaknya kita senantiasa husnudzan. Oh mungkin saya yang salah, oh mungkin saya yang lupa. Ya, dia husnudzan kepada temannya, apalagi temannya tadi menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala sampai jelas bagi kita bahwa dia memang ternyata salah. Ya, ternyata bukti-bukti lebih kuat ya dan menunjukkan bahwasanya dia adalah ya pelakunya misalnya. Nah, maka ketika itu kita menuntutnya ya karena bukti-bukti jauh lebih kuat ya. Nah, daripada apa yang dia saksikan atau daripada apa yang dia katakan ya. Yang kelima, wujubu tasdiqi man halafa billah idza kana min ahli iman. Wajibnya membenarkan orang yang bersumpah dengan nama Allah apabila dia termasuk ahlul iman. Apabila dia seorang muslim kemudian dia bersumpah dengan nama Allah, maka hendaknya dia membenarkan dan menerima sumpahnya Nah, baik, ini saja pembahasan kita di malam hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Nah, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.